Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raditya Arifadini. Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas sistem terbenam dan IoT. Di sini akan berkaitan dengan suhu LDR dan sensor suhu dan sensor cahaya, yaitu LDR dan LM35 ya. Pertama ini ada soal menampilkan percobaan LDR dan LM35 di LCD I2C dan multi-segmen. Oke, langsung aja buka Proteus dan buat project baru. Selanjutnya kalian tambahkan komponen pertama Uno, kemudian LCD 16x2, kemudian I2C PCF 8574, kemudian multi 7 segmen yang katot. Selanjutnya resistor, terakhir ada touch LDR ya. Buat rangkaiannya seperti ini. Ya, untuk tampilannya seperti ini ya. Konfigurasi LCD-nya masih sama, dengan address low semua. Di sini sorry kurang power. Selanjutnya pin digit menggunakan pin 13 hingga pin 10 dan pin segmen menggunakan pin 9 hingga pin 3. Di sini ada DC, kita atur ke 5 volt menggunakan pin analog A0. Kita lanjut ke kode program. Untuk kode programnya menggunakan ini, namun perlu disesuaikan ya. Di sini saya udah push di GitHub saya. Yang pertama itu percobaan LDR. Silahkan copy paste. Kodenya seperti ini. Yang pertama menggunakan library liquid crystal I2C. Selanjutnya di sini membuat inisialisasi dari LCD-nya. Address-nya 0x20, low semua. Kemudian 16x2. Selanjutnya di sini ada pin LDR dengan pin A0 dan data LDR ini variabel. Di sini segmennya ada 7 dan digitnya ada 4. Di sini pin segmen, pin 9 hingga pin 3, dan pin digitnya pin 13 hingga pin 10. Di sini pin mode dari pin LDR kita set input, kemudian di sini untuk segmennya kita set output, di sini untuk digitnya kita set output juga. Pertama jalan ada tulisan percobaan LDR dari Raditya Ari, dan segmennya aktif DJ ya. Di delay 2 detik, kemudian di clear segmen dan clear LCD. Di sini menonaktifkan timer 0 dan mengaktifkan timer 1 dari Arduino. Resetnya kita disable juga. Menggunakan fungsi ini, fungsi dari timer 1 ini untuk memperhalus dari perubahan 7 segmennya. Di sini ada fungsi display 7 segmen. Ini ada di bawah. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya di bagian looping, di sini saya menambahkan variabel kondisi bertipe string. Kemudian variabel data LDR-nya menerima inputan dari pin LDR. Selanjutnya ini ditampilkan di serial monitor. Di sini kondisi variabel kondisi dari ini kita beri nilai dari cek kondisi ini. Selanjutnya ini kita tampilkan di serial monitor. Di sini fungsi display dari LCD. Cek kondisinya sendiri ini kondisi dari ini data LDR-nya yang masuk. Kemudian di return string, gelap, redup, terang, dan silau. Selanjutnya di sini untuk set digit dari 7 segmen ke hex semua ya, agar tidak dapat ditulis. Kita kan menggunakan katot, jadi kalau hex itu tidak bisa ditulis digitnya. Di sini untuk set high low segmen. Kemudian di sini untuk memilih angka 0 hingga 9. Selanjutnya di sini ada digit ini untuk set low dari digit 7 segmen ya. Kan biar dapat ditulis itu di set low, lalu di delay dan dibalikan lagi ke high seperti itu. Di sini display 7 segmen tadi yang di fungsi timer. Di sini pertama memilih angkanya, angka 0 hingga 9 itu dipilih. Di sini mulai dari digit pertama sampai yang paling kiri. Kemudian yang ditulis mana? Yang ditulis itu digit indeks 0. Indeks 0 itu digit 1, artinya paling kiri. Ditulis sesuai ini ya, bit numbernya berapa. Ini kan men-set height di segmennya seperti itu. Kemudian ini untuk digit 2, dan ini untuk digit 3, ini untuk digit 4. Di sini nilainya di per 1000, per 100, kemudian di modul 10, di per 10, kemudian di modul 10, dan terakhir di modul 10. Untuk ini display dari LCD-nya. Oke, kita langsung export compile binary aja. Kita untuk jalannya seperti ini. Pertama ada cek segmen. Ini nilai LDR-nya 10, kondisinya gelap. Ini. Kurang dari 150. Selanjutnya kita naikkan coba. Kurang dari 300, kondisinya redup, lebih dari 150. Kemudian ini kondisi kurang dari 450, lebih dari 300, terang.
jika di atas 450 silau seperti ini. Tadi timer 1 untuk membantu perubahan pada segmen akan bergerak terus lebih smooth. Kalau nggak pakai ini nanti ini ada kayak patah-patah seperti itu. Oke, kita lanjut ke project yang kedua. Project yang sensor suhu ya. Save as project ini, kemudian hapus ini. Kita buat rangkaiannya seperti ini. Tambahkan sensor suhu yang ya LM35. Buat seperti ini. Ya, untuk rangkaiannya nggak jauh berbeda ya. Yang sensor saya tadi tinggal ganti sensor suhu. Di sini nilainya masih 5 volt. Selanjutnya kita ke kode program. Saya akan buka kembali GitHub dan buka yang percobaan LM35. Di sini masih hampir sama. Kita library ikut kristal I2C. Kemudian di sini ada pin suhu A0. Lalu di sini variabel suhu dan data dengan tipe float. Kemudian di sini segmen dan digit masih sama. Di sini bagian mode pin suhu. Ini masih sama dengan yang tadi. Di sini juga masih sama. Di sini masih sama timer 1 dari Arduino. Yang di sini tadinya untuk LDR, di sini kita ganti dengan suhu ya. Bagian loopingnya sendiri datanya diisi dengan inputan dari pin suhu. Kemudian suhunya ini kita convert hasilnya dari data ini kita kalikan dengan 500 per 1024. Ini gitu ya. Ini rumusnya udah ada, yaitu rumusnya ini ya, untuk rumusnya T V in kali 500 per 1024. Kan kode programnya ini kita rubah seperti ini. Kemudian di sini serial monitor, mengangkat serial monitor. Di sini masih lanjutannya ini serial monitor juga. Kemudian di sini display LCD dengan inputan suhu. Dan oke, di bawahnya masih sama semua ya, seperti yang tadi. Hanya saja di bagian display save ini saya menambahkan kondisi ini dan variabel integer x dan integer n. Jadi nanti kan untuk suhu ini yang masuk itu kan desimal ada float ya, berarti ada komanya seperti itu. Kalau komanya itu di bawah 0,49, dia akan mengembalikan nilainya. Nilainya ini, nilai suhunya itu x, yaitu nilai dari inputan parameter ini. Kalau misal lebih dari 0,49, 0,5 seperti itu, akan mengembalikan nilai suhunya, nilai suhu yang diambil bagian integernya tanpa koma di plus 1 seperti itu. Di sini masih sama, di sini juga masih sama. Kita langsung coba saja jalannya. Ya, jalannya pertama ini percoba dalam 35. Nah, di sini datanya 56,00, suhunya 27,34. Di sini kan 27,0 seperti itu. Tadi ini fungsi dari yang ini ya, kondisi dari ini. Ini kan berarti 27,36. Berarti dia akan mengembalikan mengembalikan ini nilai float yang diambil integernya saja tanpa koma, kan dikembalikan itu. Yang tadinya di sini potensial sebelumnya itu ganti n ini naik. Kalau misal suhunya kita naikkan, akhirnya masih 28,3. Kita cari yang 28,81 kan. Berarti kan kondisinya di atas ini yang masuk ini. Nilai n-nya itu berarti nilai dari ini x plus 1. X itu nilai dari float ini. Jadi kan dia tidak mengambil komanya ya. Artinya yang masuk ini kan 29. Ya, intinya ketika komanya ini kan masuk 30,27. Tapi karena x ini integer, maka yang diambil hanya 30. Lalu di sini cek apakah 30,27 dimin 30 itu lebih dari ini. Kalau tidak, nilai n-nya ini berarti nilai dari ini bertipe integer di 30 seperti itu. Kalau misal lebih, misal 30,52 berarti nilainya ini, nilai dari ini 30 di plus 1, ikutnya ke 31 seperti itu. Jangan seperti itu. Kita lanjut ke project selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, gunakan sensor LDR. Kemudian jika terpapar cahaya, buzzer menyala, LCD ada maling, LED mati, dan tekan buzzer jika tombol ditekan. Kita tambahkan, ini kita save as terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan torch LED, torch LDR, buzzer, LED red, dan button ya. Buat rangkaiannya seperti ini.
Ya untuk rangkaiannya seperti ini ya. Di sini masih sama seperti yang tadi, sini set 5 volt. Kemudian di sini ada buzzer menggunakan pin 12, di sini ada LED menggunakan pin 13, di sini resistornya ya 220F. Kemudian sini button kita sambungkan dengan ground menggunakan button menggunakan pin 11. Kita lanjut ke kode program. Silahkan buka kembali GitHub-nya. Kita menggunakan keamanan LDR ini. Ya untuk kodenya seperti ini. Library Liquid Crystal I2C. Di sini masih sama. Kemudian di sini ada pin LDR, pin button, pin buzzer, pin LED. Dan di sini variabel data LDR. Kemudian di sini variabel step button last untuk menyimpan kondisi button terakhirnya. Kemudian ini untuk buzzernya ya, nanti dinyalakan atau low atau high. Terus di sini step button. Bagian setup seperti biasa, pin mode untuk buttonnya kita set input pull up, pin LDR-nya input, yang pin buzzer dan LED-nya output. Sini tampil pertama kan tampil ini keamanan LDR, bayar tadi 3 hari, 2 detik kemudian declare. Oke, selanjutnya di bagian loopingnya di sini ada variabel kondisi. Di sini variabel data LDR kita isi dengan inputan pin LDR. Kemudian di sini ada variabel read button kita isi dengan digital read dari pin button. Di sini serial monitornya akan menampilkan ini kondisi data LDR dan kondisi buttonnya. Oke, yang pertama itu tentunya kondisi step button last. Step button lastnya itu kondisinya di sini masih low ya, sesuai dengan kondisi ini. Selanjutnya di sini read buttonnya itu jika kondisinya buttonnya belum di itu high. Di sini high. Di sini masih belum ada kondisi. Kemudian step buttonnya diisi dengan high. Ini tidak dijalankan. Ketika diklik itu kan low. Di sini masuk low. Di sininya sudah high. Ini masuk. Step buttonnya dirubah jadi low. Kemudian masuk kondisi ini step button lastnya dirubah jadi dari low ke high. Seperti itu. Kemudian variabel kondisi ini diisi dengan cek kondisi dari LDR. Di sini kondisinya ada aman dan ada maling ya. Saya buat seperti ini aja. Selanjutnya di sini ada kondisi lagi. Jika kondisinya aman, step button lastnya itu low. Pasti ini untuk nanti buzzernya kan kalau ini low, buzzernya pasti mati seperti itu. Terus ketika step button lastnya high, itu juga step buzzernya pasti low seperti itu. Ketika buttonnya kondisi high, itu buzzernya mati juga. Nah selain itu buzzernya kita set high. Terus di sini set buzzer itu ini ya, untuk menonaktifkan buzzernya. Di sini fungsinya itu selain buzzer juga menonaktifkan pin LED-nya. Ketika high, di sini buzzernya pas diisi dengan high, diisi dengan sesuai inputannya. Lalu di sini ada kondisi ketika high, buzzernya nyala itu LED-nya nyala mati seperti itu ya, nyala mati gitu. Dengan delay 100 milisecond. Selain kalau misal low, LED-nya kita matikan seperti itu. Kita langsung coba saja. Oke, sorry di sini ada tambahkan res ya di sini. Ya caranya seperti ini. Kondisinya aman. Kalau misal kita dinaikkan hingga lebih dari 250, ada maling. Oke, buzzernya belum bunyi. Di sini kita set dulu. Sini jadi 5 volt. Dan sini 1000 ya. Kondisi badannya high, data LDR-nya itu buzzernya mati, LED-nya mati. Kalau misal kita ini masih ada maling gitu ya. Kalau misal kita kurangi kembali ke aman, kondisi badannya kembali nol. Kalau misal kita buttonnya ini itu nggak bisa karena kondisinya pasti balik lagi ke low ya. Karena di sini saya kondisi ini ketika aman pasti low. Jadi ini ketika terpapar saya lagi buzzer bunyi, LED terkejut dan ya kita sama. Oke, seperti ini project nomor 2. Kita lanjut ke project selanjutnya. Yang ini nomor 3 di skip karena nggak ada video shootnya. Lalu ini buat sketch untuk pantauan cuaca dan kondisi seperti ini. Kita langsung saja buat, sini menggunakan 2 sensor ya. Saja buat rangkaiannya. Save as saja project ini. Selanjutnya buang buzzer dan buang button. Oh sorry, buzzernya kita jangan buang. Tambahkan sensor LM35, LED yellow, LED green.
buat rangkaiannya seperti ini. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Tambahkan ini sensor sensor suhu, kita set 5 volt. Selanjutnya LED yellow pin 13, LED green pin 12, dan LED red pin 11. Buzzernya di pin 10. Ini masih sama, kita lanjut ke kode program. Buka kembali Githabnya, lalu kalian bisa gunakan kode yang cuaca ini. Oke, di sini masih sama, library liquid crystal I2C, deklarasi LCD-nya, kemudian sini ada pin LM. Pin LM itu menggunakan pin A0, pin LDR A1, pin buzzernya pin 10. Kemudian sini ada data LDR-nya 0 dan suhu variabel suhu hasil. Kemudian sini float suhu, dan sini untuk data LM atau data suhunya. Kemudian sini define banyaknya LED-nya kita menggunakan 3. Sini pin LED-nya 13 hingga 11. Sini yellow, green, red ya, YGR. Setup, kita set pin modenya. Sini untuk pin LED-nya. Sini define tadi LEDs ini. Pertama tampil. Selanjutnya di bagian looping, sini saya ada variabel kondisi. Nantinya diisi dengan cek kondisi ya. Sini data LM diisi dengan pin dari pin suhu, pin LM 35. Selanjutnya suhunya ini convert. Ini data di pin kali 500 per 1024. Kemudian sini ada variabel suhu desimal. Kita isikan tadinya suhunya kan itu bisa koma. Sini kita ambil integernya saja. Selanjutnya data LDR ini diisi dengan inputan dari pin LDR. Ini ada kondisi untuk suhunya yang tadi suhu dengan koma ya. Kalau misal di bawah 0,5 itu suhunya ikut ke yang bawah. Kalau misal di atas itu suhunya di plus 1. Kalau misal suhu di bawah itu di bawah 0,5 itu suhunya ikut yang integernya ini, integer dari suhu. Seperti itu, seperti percobaan yang tadi. Sini tampil di serial monitor, kemudian kondisi diisi dengan cek kondisi. Di sini ada 2 parameter yaitu suhu hasil dan suhu data LDR. Sini untuk display LCD, ini untuk LED-nya ya, lampu LED. Lalu di sini cek kondisi ada, ini sesuai soal. Namun di sini saya rubah ya. Di sini saya naikkan dan urutannya saya rubah dari soal ini. Kemudian di sini untuk menampilkan LED LCD-nya. Selanjutnya di sini untuk lampu on off lampu LED ya. LED yang mana saja yang high. Ini untuk menonaktifkan LED-nya semua. Lalu ini ada kondisi kalau misal cerah dan panas itu LED indeks 1 itu LED green high. Kemudian sini ada mendung dan dingin. Ini LED yellow high. Kalau misal hujan kondisinya ini LED red nyala dan pin buzzernya dinaikkan high. Dan sini kalau nggak ada selain ini semua, berarti LED-nya mati semua dan pin buzzernya juga mati. Seperti itu. Kita langsung saja praktekkan hasilnya. Ya, ini awal jalan perkiraan cuaca ya, di hari. Ya, di sini data LDR-nya 853, suhunya 27. Berarti kembalikan yaitu cerah. Ini ya, cerah. Kita coba naikkan suhunya di 30, berubah jadi panas. LED-nya masih nyala. Setelah ini, oke. Nah, di sini saya tambahkan kalau misal tidak ada kondisi ini, berarti ini menggunakan membaca data seperti itu. Kita coba tes. Kita kurangkan cerah. Nah, ini kan nggak ada kondisi strike ini ya. Nggak ada kondisi dari ini, berarti membaca data semuanya mati. Seperti itu. Kita coba turunkan cahayanya. Nah, ini masuk kondisi ini. Suhunya 24. Lalu LDR-nya kurang dari 200. Ini mendung. Kalau misal ini di atas 25. Sorry, di bawah 23. Ini akan hujan. Oh ya, sorry, ini buzzernya belum kita set ya. Buzzernya jadi 5 volt. Dan ini 1000. Ya. Ini akan nyala kemudian. Kan mendung. Kalau misal LED yellow-nya nyala, misal turunkan. Ini hujan. LED merah nyala, buzzernya nyala. Kita turunkan lagi. Kedingin, mati. LED mati. LED yellow-nya nyala. Seperti itu ya untuk project yang terakhir. Mendung. Nggak ada data membaca data lagi. Nyala. Oke. Sekian
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih.